Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sinta Mariska, Ulum Arafatul Jannah, Izzatun Nisa, Helmi Amjad Zain, Muhammad Misbahul Munir, Atika Fasiha, dan saya sendiri Amalia Nazifatul Imani akan sedikit memaparkan tentang i'rab pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab apabila diawali dengan nun tauhid ataupun juga nun niswah. Sedang i'rab aslinya itu yakni adalah nasab, rafa, dan juga bisa juga dengan jazm. Contoh marfu dengan dhammah. Contohnya yakni adalah yanjah al-mujtahidu. Mansub dengan fathah, contohnya la yanjah al-kaslan. Majzum dengan sukun, contohnya lam yanjah tilmid. Fi'il mudhari akan menjadi marfu apabila tidak diawali dengan amil nawasib dan juga amil jazm. Tanda rufaknya yakni adalah dengan dhammah yang nampak apabila fi'il mudhari itu sahih akhir dan tidak didahului oleh apapun, baik alif tasniyah, wawu jamak, dan juga ya mukhatabah. Jika fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif, wawu, dan juga ya mukhatabah, maka tanda rafa'nya yakni adalah dhammah yang tidak nampak. Dan apabila fi'il mudhari tersebut disambungkan di akhir katanya dengan alif, wawu, dan juga ya, maka tanda rafa'nya yakni adalah nun. Contohnya huma yaktuban. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan nasabnya fi'il mudhari. Seperti yang sudah kita ketahui dari pemaparan tadi, bahwasannya fi'il mudhari akan menjadi nasab apabila ia diawali oleh salah satu dari amil nawasib atau amil-amil yang membuat fi'il mudhari tersebut mansub. Kemudian sebelum melangkah ke huruf-huruf apa saja yang dapat membuat fi'il mudhari tersebut menjadi nasab, maka kita perlu mengetahui tanda-tanda dari nasabnya fi'il mudhari tersebut. Apabila fi'il mudhari tersebut merupakan fi'il sahihul akhir, di mana huruf akhirnya tidak mengandung huruf illat, maka tanda nasabnya atau alamat nasbihi yaitu dengan fathah. Kita bisa mengambil contoh yaitu yadhabu. Apabila ia diawali oleh salah satu dari amil nawasib, maka ia akan menjadi an yadhaba. Kemudian apabila fi'il mudhari tersebut merupakan mu'tal akhir dengan alif, maka alamat nasbihi atau tanda nasabnya yaitu dengan fathah muqaddarah atau fathah yang tersembunyi atau tidak nampak atau terselubung. Kita bisa mengambil contoh yaitu yas'a. Apabila ia diawali oleh amil nawasib yaitu maka ia akan tetap menjadi an yas'a karena tanda nasabnya itu fathah di mana ia tersembunyi dalam alif tersebut. Dia tidak menjadi an yas'a ataupun an yas'awa. Yang berikutnya yaitu apabila fi'il mudhari mu'tal akhir dengan wawu atau ya, maka tanda nasabnya atau alamat nasbihi yaitu dengan fathah dhahirah, di mana fathah tersebut nampak. Kita bisa mengambil contoh salah satunya yajri. Apabila ia diawali oleh salah satu amil nawasib, maka ia akan menjadi an yajriya, nampak di atas ya-nya itu. Kemudian bisa menjadi yasmu, akan menjadi an yasmua. Kemudian apabila fi'il mudhari tersebut diakhiri dengan alif tasniyah, wawu jamaah, ataupun ya muannas mukhatabah, maka tanda dari nasabnya atau alamatu nasbihi yaitu bihadfin nun atau menghapus huruf nun. Kita bisa mengambil contoh seperti dalam dhamir huma untuk fi'il mudhari yaktubu, maka ia menjadi huma an yaktuba. Kemudian hum an yaktubu. Kemudian untuk anti an taktubi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf dari amil nawasib yang akan serahkan kepada rekan saya berikut ini. Yang selanjutnya yaitu tentang amil nawasib. Amil nawasib yaitu jika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, maka i'rabnya akan berubah menjadi nasab, baik tanda nasabnya dengan fathah atau hadfun nun. Amil nawasib di sini ada an, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa, au, fa, jawab. Yang pertama yaitu tentang an. An di sini bahasa artinya
bi atau an masdariyah. Contohnya ajabtu an tanjaha fil imtinan. Yang kedua yaitu lan. Lan bisa bermakna nafi atau istiqbal. Contoh lan yang bermakna nafi yaitu lan nashroba al khamra. Kami tidak akan meminum khamr. Kemudian idan di sini berarti kalau begitu, jika begitu. Contohnya idan narji'a ilal baiti al-an. Kalau begitu, mari kita pulang ke rumah sekarang. Yang selanjutnya kai itu artinya supaya atau agar. Contohnya at-ta'alama kai anjaha fil imtihan. Belajarlah supaya kamu sukses dalam ujian. Lalu lam kai juga berarti supaya. Contohnya jitu li ta'alam. Saya datang supaya saya bisa belajar. Itu. Ada pula lam juhud artinya ada makanannya. Biasanya lam juhud itu pasti ada makanannya. Makana Allahu liyu'adzibahum. Allah tak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Yang selanjutnya yaitu hatta artinya sehingga. Di sini bermakna intihal ghoyah. Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga Musa balik kepada kita. Dan ada pula huruf nasab lainnya seperti fa, au, dan wa jawab. Akan tetapi yang sering digunakan dalam kalimat itu biasanya fa jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulum Arafatul Jannah dari kelas 5 APBA akan menjelaskan sedikit mengenai madzum fi'il mudhari'. Madzum fi'il mudhari' ini adalah posisi di mana fi'il mudhari' yang salah satu tandanya adalah sukun pada harokat huruf akhirnya maupun hadfun nun atau membuang huruf nun pada af'alul khamsah. Fi'il mudhari' akan menjadi jazm apabila ia mendapat tambahan amil jawazm. Di sini macam-macam amil jawazm adalah lam, lamma, alam, alamma, lil amr, la, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, aina, ayana, anna, haitsuma, dan kaifama. Tanda-tanda dari madzumnya fi'il mudhari' ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan sukun. Ia menjadi sukun apabila merupakan fi'il dari shahihul akhir. Contohnya pada kata aktubu. Awalnya ia berakhiran dhammah menjadi lam aktub, berakhiran sukun apabila ia mendapat tambahan amil jawazm berupa lam. Contoh yang lainnya yaitu pada kata tarji'u menjadi lam tarji' karena mendapat tambahan amil jawazm berupa lan. Selanjutnya tanda yang kedua yaitu hadfun nun atau membuang huruf nun pada fi'il yang berupa fi'il dari af'alul khamsah. Contohnya pada kata yaktubani menjadi lam yaktuba dengan membuang huruf nun di akhir huruf. Contoh yang lainnya yaitu pada kata yaktubuna menjadi lam yaktubu membuang huruf nun pada huruf akhirnya. Tanda madzumnya fi'il mudhari' yang ketiga yaitu dengan membuang huruf illah atau hadfu illah. Contohnya yardo yang berakhiran dengan alif maksurah menjadi lam yardo dengan hilangnya alif maksurah. Contoh yang lainnya yaitu pada kata yarmi juga berakhiran dengan alif maksurah menjadi lam yarmi dengan hilangnya huruf ilah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjazmkan satu fiil. Yang pertama ada lam, artinya tidak. Nah, lam ini hanya masuk pada fiil mudhari'. Lam yatakassal Zaidun 'inda ta'allumi, artinya Zaid tidak malas belajar. Zaid tidak malas ketika belajar. Yang kedua yaitu lama, artinya belum. Nah, lama ini juga hanya masuk pada fi'il mudhari'.
tapi dia menjadikan fi'il mudhari itu menjadi lampau atau fi'il madhi. Contohnya lama yarji Zaidun minal madrasati, artinya Zaid belum pulang dari sekolah. Nah, yang ketiga yaitu ada alama, artinya bukankah. Alama ini berasal dari fi'il amil jawazim alam yang ketambahan hamzah atau kata tanya yang artinya apakah. Contohnya alam takun toliban, bukankah kamu seorang pelajar? Yang keempat yaitu ada alama, artinya belumkah. Nah, alama ini juga berasal dari amil alam plus hamzah atau alam yang ketambahan dengan hamzah. Contohnya alam ma uhsin ilaika, belumkah aku berbuat baik kepadamu? Selanjutnya yang keenam yaitu ada lam yang artinya hendaklah atau harus. Nah, contohnya di sini itu lihat lip Zaid dan Amron, hendaklah Zaid memukul Amr. Yang keenam yaitu ada lam atau lam nahi yang artinya jangan. Contohnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, artinya jangan takut dan jangan sedih, sungguh Allah bersama kita. Nah, amil jawazim yang terakhir yaitu ada idzan. Di sini itu idzan artinya jika demikian. Nah, contohnya pada syair istaghni ma'ahnaka rabbuka bilghina wa idzan tusibka hasasatan. Nah, artinya ambillah apa yang telah Allah berikan padamu dengan perasaan cukup. Jika demikian, nah waidan itu artinya jika demikian, maka apa yang menjadi kebutuhanmu akan menghampirimu, maka bersabarlah. Dan untuk yang kedua adalah amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama ada in. Nah, di dalam amil ini ketika ada dua yang disukunkan itu yang pertama dia sebagai syaratnya dan kedua sebagai jawabnya. Contohnya dari in adalah in ta'udu na'ud. Nah, di situ kata ta'udu itu dia disukunkan karena dia sebagai syaratnya, dan yang kedua adalah jawabnya. Na'ud itu juga disukunkan karena dia sebagai jawab dari dari ta'ud itu ya. Terus yang kedua ada ma. Ma di sini ma syartiyah ya. In tadi juga in syartiyah. Sebagai contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Nah, di situ kata taf'alu disukunkan dengan cara menghilangkan huruf nunnya karena termasuk af'alul khamsah, dan ya'lam di situ juga disukunkan ya karena sebagai jawab dari taf'alu itu. Terus yang ketiga ada man. Nah, man ini digunakan untuk yang berakal saja ya. Contohnya man ya'mal su'an yujza bih. Nah, di situ man ya'mal disukunkan, dan juga kata yujza di situ disukunkannya dengan cara menghilangkan huruf ilahnya. Setelah itu yang keempat ada mahma. Di sini juga syarti ya. Sebagai contohnya mahma taqra aqra. Nah, di situ taqra disukunkan dan aqra juga disukunkan. Yang kelima ada izma. Sebagai contoh izma ta'ti yakum at-tulab. Nah, di situ ta'ti disukunkan dengan cara menghilangkan huruf ilahnya, dan yakum juga ya menghilangkan huruf ilah pada huruf di tengahnya itu kan yakum, misalnya kan ada waw itu, nah itu dihilangkan karena akan mensukunkan huruf mim. Yang keenam ada ai. Sebagai contohnya adalah ay yahdur tahdur habibatuh. Nah, di situ yahdur dan tahdur disukunkan karena ada ai itu ya, yahdurnya sebagai syarat dan tahdurnya sebagai jawab syarat. Setelah itu yang nomor 7 ada mata. Contohnya mata aqra'il Qur'an ta'rifuni. Nah, di situ kata aqra disukunkan. Setelah itu yang ta'rifuni juga disukunkan karena dia af'alul khamsah maka dihilangkan huruf nunnya. Di situ ninya itu
Ini yang kembali kepada saya, bukan nun dari af'alul khamsahnya ya. Yang ke-8 ada ayyana. Sebagai contoh, fa ayyana ma ta'dil bihir ruh tanzil. Nah, situ ta'dil disukunkan dan juga tanzil disukunkan. Yang ke-9 ada aina. Sebagai contoh, aina ma takunu yudrikumul maut. Nah, situ takunu disukunkan dengan cara menghadzaf atau menghilangkan huruf nunnya karena dia termasuk af'alul khamsah, dan yudrik juga disukunkan dengan cara mensukunkannya. Yang 10 ada anna. Sebagai contoh, fa asbahat anna ta'tiha tajir biha. Nah, situ anna ta'ti dihilangkan huruf ilahnya dan juga tastajir disukunkan. Yang ke-11 ada haitsuma. Sebagai contoh, haitsuma tastaqim yaqdir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Nah, di situ tastaqim disukunkan dan yaqdir disukunkan juga. Yang terakhir nomor 12 ada kaifama. Sebagai contoh, kaifama tajlis ajlis. Nah, tajlis di situ disukunkan dan ajlis juga disukunkan.